tambang bukan untuk politik, politik bukan untuk tambang. Tetapi bagaimana dalam konteks ini, cara lihatnya adalah negara hadir di dalam bagaimana memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengetahuan kita terhadap Raja Empat itu kurang lebih sama. Bagus, ini bagi kepingan surga. Juga di antara semua orang yang mengatakan Raja Empat adalah surga, itu mostly itu nggak ada yang pernah ke sana. Tapi kalau diminta bicara Raja Empat, ngomongnya bisa 2 jam. Macam-macam gitu. Artinya apa? Ini merupakan pengetahuan bersama bahwa Raja Empat ini adalah daerah pariwisata yang luar biasa. Maka kita punya satu alat ukur sekarang, adalah asas kepatutan. Kalau daerah pariwisata yang sudah bagus demikian, ini patut nggak nih? Kalau ada pertambangan dan sebagainya. Memang sejak awal pun sebetulnya kementerian-kementerian ini nggak mau keluarkan itu perizinan untuk operasional, baik itu lingkungan hidup, ya. Walaupun sempat ada kan mereka revisi, semua revisi Pak. Dan ingat, ini bukan gara-gara tekanan-tekanan itu, karena semua punya satu kesadaran. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Dan kalau kita melihat perkembangan belakangan ini, masalah pertambangan sedang menjadi perbincangan di mana-mana. Untuk menggali persoalan-persoalan pertambangan lebih jelas dan mungkin juga lebih akurat, kami mengundang narasumber Ketua Komisi 12 DPR, Pak Bambang Patijaya. Selamat datang Pak Bambang di Podcast 9. Ya, terima kasih Pak Wina. Ya. Sehat Pak? Sehat. Ya mudah-mudahan bisa terus giat dengan kesehatan Bapak. Pak Bambang, kalau kita lihat ini kan masalah pertambangan, itu kan salah satu yang menghasilkan pendapatan buat negara ya, di samping misalnya sawit ya. Bagaimana sebenarnya peta bisnis pertambangan baik nasional maupun global sekarang dan yang akan datang, terutama dikaitkan dengan banyaknya isu lingkungan, Pak? Ya, yang pertama pertambangan dulu dan sekarang ini agak berbeda. Kalau dulu itu semata-mata untuk kebutuhan industri, baja dan seterusnya. Lalu kemudian di tahun 80-an 90-an pertambangan itu untuk mendukung perkembangan elektronika. Lalu kemudian pada saat ini pertambangan itu lebih kepada bagaimana untuk mendukung dari sisi EV, electric vehicle, dengan segala part dan segalanya, seperti itu. Ini kan dunia memang sedang mulai berubah, ya, sejak ditetapkannya Paris Agreement, ya. Indonesia juga sudah. Paris Agreement itu tahun berapa ya Pak Bambang? Sekitar tahun 2014 ya, mulai meratifikasi itu. Indonesia sepakat bahwa kita mendukung dan seide dengan yang namanya net zero emission. Sehingga kemudian sejak itu, maka di dalam proses kegiatan apapun, termasuklah pertambangan, terkait dengan persoalan bagaimana mengurangi emisi itu menjadi satu tujuan. Bahkan Indonesia bersepakat, ya, kebetulan kita sudah ketok itu namanya RPPKN, Kebijakan Energi Nasional, tentang bagaimana langkah-langkah kebijakan di dilakukan Indonesia menuju net zero emission itu bagaimana. Dan ditetapkan bahwa 2060 udah kita net zero emission. Sementara dunia patok 2050, tapi kita realistis. Nah, sejak itu sebetulnya dunia mulai mencari formula terbaru, bandul baru, ya kan. Tadinya bahwa semuanya didorong dengan dasar ekonomi berbasiskan fosil, energi fosil, ya, batu bara, kemudian minyak, gas dan sebagainya. Lalu kepada EV. Nah, ketika EV, electric vehicle, ya, ini adalah energy storage yang diperlukan, teknologi baterai. Maka per hari ini, ya, pertambangan yang paling marak itu dan melejit itu yang terkait dengan mendukung untuk bagaimana ekosistem EV, baik itu baterainya ataupun mungkin spare part dan sebagainya dan seterusnya.
Nah, inilah yang terjadi pada saat ini. Lalu kita melihat bagaimana hari ini perang dagang antara Amerika dengan China dan yang membuat hiruk pikuk dunia juga salah satunya disebabkan oleh perubahan-perubahan ini. Nah, bagaimana kemudian Amerika melihat EV China begitu cepat melesat, sementara mereka hanya mengandalkan Tesla dari Elon Musk yang pada hari ini kerepotan dikeroyok oleh BYD, Xiaomi dan seterusnya yang begitu banyak. Nah, belum lagi dengan kemampuan manufacture dari China yang begitu efisien dan produktif sehingga membuat Amerika merasa tertinggal. Sehingga perubahan-perubahan inilah yang dilakukan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dunia sedang berubah menuju kepada tren baru, dan ini pancaroba. Ada yang setuju ke sana, ada yang ingin status quo seperti Amerika, karena ternyata dia melihat kalau menuju kepada net zero emission dia tertinggal, ya kan? Karena hari ini kalau dia meninggalkan bisnis fosil, Amerika tertinggal jauh. Per hari ini lifting minyak mereka itu 12 juta barel per hari. Itu melampaui sebetulnya daripada produksi OPEC. Nah, bayangkan ini duitnya kalau dia harus mengikuti zero emission. Sementara dia cuma bisa mengadakan Tesla untuk berkompetisi. Nah, tentu ini sangat tertinggal sekali. Sehingga apa yang dilakukan, banyak hal-hal yang menurut kita ini aneh nih. Keluar dari WTO, keluar dari WHO, keluar dari asosiasi-asosiasi yang lainnya, menolak untuk membayar iuran di PBB dan seterusnya. Kenapa? Sama rupanya dia juga ingin efisiensi juga. Bukan hanya Indonesia saja, dia juga ingin efisiensi begitu, karena dia begitu boros. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi bahwa hari ini pertambangan itu merupakan bagian daripada game changer yang sekarang ini sedang terjadi di dunia. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi zero emission itu ya, nol emisi, Amerika aja udah kewalahan ya. Bagaimana Indonesia sendiri kalau kita lihat? Kita punya komitmen kepada menuju net zero emission. Buktinya apa? Buktinya kita punya kebijakan energi nasional yang sudah kita putuskan bersama antara pemerintah dengan DPR. Ya. Lalu kemudian ini akan mengarahkan kepada kita menjadi panduan daripada kita bagaimana tahapan-tahapan menuju kepada 2060 tersebut. Yang paling dekat, kita baru saja kemarin kami tetapkan juga RUKN, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Sehingga ini menjadi landasan daripada pemerintah untuk menetapkan RUPTL, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Di dalam RUPTL tersebut, semua diberikan project list-nya, bagaimana mengguidance investasi-investasi Indonesia di bidang energi yang berkesesuaian dengan kebijakan ini tersebut. Karena kalau yang namanya emisi itu dihasilkan dari berbagai sektor, dari sektor energi, dari sektor transportasi, bahkan agriculture pun mengeluarkan emisi. Nah, ini semuanya diatur. Indonesia kira-kira kita kan sampai 2060 ya. Nah, memang mampu nggak Indonesia ke arah sana, Pak Bambang? Mampu dong. Kita mampu harus, ya? kita Kenapa? harus Alasannya apa? Pertama, caranya sudah kita patok bersama. Kan harus ada guidance-nya, kebijakannya. Kita sudah patok nih. Sekarang yang kedua, setelah itu apa? Komitmen. Lalu kemudian bagaimana implementasi. Kan begitu. Itu tahapannya kan, rencana, komitmen, implementasi. Mudah-mudahan nih, ya kan, mudah-mudahan. Kan harus ada satu keyakinan bahwa di dalam apa yang sudah berjalan, kita lihat komitmen Indonesia menuju net zero emission itu jelas. Kita lihat misalkan di dalam RUPTL. Di dalam RUPTL yang kira-kira bulan kemarin ya ditetapkan oleh Menteri SDM, itu menunjukkan komitmen Indonesia kepada net zero emission. Misalkan di dalam list project RUPTL sampai 2034 itu ada 69,5 giga watt power plant yang akan dibangun oleh Indonesia. Dan itu 70%-nya adalah energi baru terbarukan. Jadi bukan fosil lagi ya?
Fosil ada, tapi sedikit jumlahnya. sudah sedikit. Ini menunjukkan komitmen bahwa net zero emission itu adalah prioritas. Kalau misalkan kita nih ngeyel nih antara apa yang diucapkan dengan apa pelaksanaan tidak seragam, tidak sinkron, mungkin kita akan optimal itu di batu bara, karena batu bara kita masih melimpah, masih berlimpah. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Semuanya dilakukan semua hal, ya. Bagaimana net zero emission-nya, bagaimana hilirisasinya, semuanya dibahas, ya. Bahkan kepada barang-barang yang sudah pasti memberikan emisi tinggi seperti batu bara, biar ini barang tidak menjadi limbah nanti, tidak menjadi sesuatu yang tidak berharga, dipikirkan. Hilirisasinya gimana? Dengan cara gasifikasi misalnya. Dengan cara misalkan kemarin itu memproduksi barang-barang turunan, misalkan menjadi artificial graphite. Ini kan bahan untuk anoda, untuk baterai EV. Ini banyak hal. Jadi kalau menurut saya sekarang ini Indonesia sudah apa namanya on the track. Tinggal kita pastikan saja. Jangan keluar track, jangan keluar dari rel ya. Kita lihat komitmennya seperti apa. Lihat pada Astacita Presiden. Astacita kedua mengatakan swasembada pangan, swasembada energi, dan seterusnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita ingin mandiri. Lalu kemudian kita lihat kepada di dalam Astacita kedua itu swasembada pangan, energi, ekonomi hijau, ekonomi biru. Itu komitmen. Ketika mengatakan ekonomi hijau, kita udah tahu komitmen kepada lingkungan. Lalu Astacita yang kelima, yaitu adalah melanjutkan hilirisasi dengan memberikan nilai tambah. Nah, ini kan komitmen Indonesia. Bagaimana kita ini melakukan transformasi, tidak semata-mata dari sesuatu yang komoditas alam, lalu kita juga melakukan peningkatan nilai tambah dengan hilirisasi dan industrialisasi, sehingga ini memberikan nilai tambah dan banyak hal gitu untuk ekonomi kita. Secara ekonomi, apa dampaknya nih kalau zero emission kita laksanakan? Kan tadi ada juga misalnya gasifikasi untuk batu bara, tapi itu kan mahal sekali ya, dan belum ekonomis lah kalau kita lihat. Memberikan dampak apa? Kalau Amerika kan jelas ya, misalnya tadi Tesla dengan mobil Cina aja BYD itu setengahnya ya, dan sekarang di Indonesia udah habis dia pasarannya gitu ya dibanding dengan mobil-mobil dari Cina misalnya. Itulah menunjukkan komitmen dan bagaimana kita bijaksana ya di dalam bagaimana mengikuti apa yang menjadi kesepakatan dunia. Kesepakatan dunia terhadap net zero emission ini adalah bagaimana kita ingin menjaga bumi. Bahwa bumi ini sejak revolusi industri 1800 mulai digaungkan, suhu itu sudah naik 2 derajat. Ya kan, sehingga apa? Sehingga terjadi banyak hal. Es kutub mencair, lebih banyak badai, lebih banyak curah hujan yang tidak jelas. Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita ingin jaga bumi. Nah, Indonesia juga mengerti bahwa di dalam bagaimana kita mengeksploitasi kekayaan alam kita, ini juga harus sinkron dengan alam. Nah, dengan melakukan tata cara kelola ya pertambangannya sesuai dengan berkelanjutan, yang berkelanjutan ya, sesuai dengan SDGs nantinya, dan juga memenuhi standar daripada net zero emission, kita akan lebih bijaksana di dalam bagaimana mengelola sumber daya alam kita, sehingga menuju kepada yang namanya pencapaian Indonesia Maju Emas 2045 itu kita menjaga keseimbangan alam, kita mendeliver apa yang ada pada saat ini kepada generasi berikutnya itu dengan nilai-nilai yang tinggi lah tentang alam ya, tentang kelestarian lingkungan ya, dan keberlanjutan. Kira-kira demikian. Artinya kita siap ya Pak Bambang 100% menghadapi perubahan game changers tadi segala macam itu. Ya, jadi gini, kita ini kan ada di tengah posisinya, ingin bangkit. Yang panik kan yang leader Amerika. Karena kenapa? Dia panik, dia akan disalib oleh China, yang sebetulnya memang sudah menyalip dia. Ya, sudah mudah. Sudah menyalip dia. Dia panik. Lah kita ini kan di tengah, di tengah yang sedang bertransformasi, ya, dari
dari income per kapita kita yang 4.300 itu kita akan menuju ke 10.000. Sementara Amerika udah di mana gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi kita malah melihat yang paling penting ketika naga dan elang sedang bertempur, ya kan? Kita ini Garuda pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Nah, seperti itu. Tapi pertambangan mungkin nggak memberikan kontribusi yang signifikan. Kalau Presiden Prabowo kan bilang dia mau 8% pertumbuhan ekonominya gitu ya, walaupun sekarang agak turun sedikit dari 5, sekian menjadi 4,9, 4,7. Nah, tambang ini kan salah satu artinya sumber daya bumi ini yang memberikan signifikan. Bagaimana dia mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Makanya pertambangan itu dilakukan itu dengan melakukan hilirisasi. Kalau dia hanya pertambang tok, misalkan nambang nikel, ore saja, tambang, masukin ke tongkang, jual. Itu tidak akan memberikan nilai tambah. Tetapi ketika dilakukan proses hilirisasi yang benar dan berkelanjutan, dan memang menciptakan circular ekonomi, dia akan menyebabkan suatu yang dinamakan dengan multiplier ekonomi. Ya. Jadi kan kalau secara teori ekonomi makro, apa sih yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi? Yang pertama itu adalah konsumsi. Bagaimana konsumsi, ya kan? Ini akan memberikan satu pergerakan ekonomi dalam negeri. Yang kedua, bagaimana investasi, ya kan? Nah, investasi yang ada ini ketika dia lakukan hilirisasi dan seterusnya, ini akan memberikan multiplier efek ekonomi yang lain. Ya, lalu kemudian bagaimana ekspor, ya, ekspor ini akan mendatangkan income karena mendatangkan devisa. Lalu yang keempat adalah bagaimana belanja pemerintah, fiskalnya seperti apa. Ini satu kesatuan. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan dilakukan pertambangan dengan melakukan hilirisasi, ini akan menyebabkan suatu multiplier ekonomi yang akan mengembangkan sektor lain dan akan menimbulkan efek pertumbuhan. Dan ini saya pikir ini memang yang harus dilaksanakan dan sedang dilaksanakan oleh Indonesia. Seperti itu. Pak Bambang, ini kan tadi berarti hilirisasi memberikan nilai lebih ya, dari sekedar menjual sumber daya kita aja ya. Nah, tapi bagaimana mengolah hilirisasi, di satu pihak ada nilai tambah ekonomi, tapi di lain pihak juga menjaga tadi kelestarian lingkungan dan sebagainya, yang sekarang ini kan banyak dikhawatirkan orang lah. Maka kita namakan itu bagaimana melaksanakan pertambangan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Untuk hal ini semua maka harus ada regulasi. Satu catatan, yang namanya pertambangan pasti memberikan dampak kepada lingkungan. Pasti. Ya kan, mau dia open pit, mau dia underground, pasti memberikan dampak. Maka diperlukan regulasi untuk memitigasi, untuk meminimalisir dampak-dampak tersebut dan memastikan bahwa upaya pemulihan lingkungan itu dapat tercapai dan dapat dilakukan. Dengan cara apa? Regulasi. Maka akan ada yang namanya regulasi seperti apa kira-kira Pak analisis Bambang? Dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan, kemudian bagaimana perhitungan-perhitungan teknisnya itu semuanya diukur, semuanya dihitung, diberikan guidance-nya. Kemudian bagaimana upaya reklamasinya. Lalu kemudian yang terpenting adalah bagaimana jaminan reklamasi. Jaminan pun diberikan. Jadi ketika dalam melaksanakan suatu pertambangan, ketika dia sudah lakukan regulasi, melakukan regulasi, kemudian meletakkan jaminan, maka sebetulnya ketika dia lakukan pertambangan, mitigasi terhadap risiko itu sudah ada. Kan begitu. Artinya ini jaminan, bukan bayar. Jaminan ini adalah kalau nanti pihak yang melakukan penambangan ini, ya, dia melakukan reklamasi, pemulihan alam, reboisasi dan seterusnya, sesuai dengan yang disyaratkan, dan ini diperiksa oleh pihak-pihak yang berwenang secara teknis, baik itu dari pihak Kementerian SDM maupun lingkungan hidup, maka kemudian uang jaminan ini bisa dikembalikan. Tetapi jika dia tidak melakukan itu, maka pemerintah akan melakukan kegiatan ini sesuai dengan yang disyaratkan dengan peraturan, dengan dasarnya dana ini. Jadi no risiko, harusnya seperti itu. Karena inilah yang namanya regulasi, memberikan dampak dan memitigasi segala risiko-risiko yang muncul dari kegiatan pertambangan itu. Nah,
kalau sekarang kan banyak yang mengeluh, ini kan kalau pertambangan banyak menyangkut berbagai peraturan perundang-undangan Pak Bambang ya. Yeah. Ada Minervanya yang terbaru, ada lingkungan hidup. Nah ini bagaimana mengkoordinasikan? Kemarin kelihatannya berbeda-beda tuh pendapatnya antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri SDM dan sebagainya. Bagaimana supaya ini tadi yang Pak Bambang ceritakan bisa berjalan baik, tapi AMDAL-nya juga bagus, ininya juga bagus. Inilah yang diperlukan yang dinamakan dengan collaborative governance. Jadi semua pihak itu memang harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Jangan ada ego sektoral. Nah, kami memberikan apresiasi kepada kasus Raja Ampat, kepada Bapak Presiden. Jadi ini menunjukkan leadership beliau, karena memang dalam hal ini masing-masing kementerian teknis itu punya tools yang berbeda. Misalkan, parameter berbeda juga, berbeda, Pak? Ya. Berbeda. Nah, jadi misalkan begini, Kementerian Lingkungan Hidup, tools dia itu adalah apa yang menjadi perizinan, analisisnya mana, perizinannya mana, tentang lingkungan, AMDAL-nya mana diperiksa. Lalu bagaimana yang terjadi di lapangan, diperiksa semua parameternya ini. Dia punya detail itu. Kemudian dia punya raport proper lingkungan, ya kan, dari merah, hijau, biru, emas, kira-kira seperti itu. Itu tools dia dalam menilai bahwa kesesuaiannya sudah sesuai belum. Lalu terkait dengan kawasan, ada lagi. Misalkan kalau terkait dengan hutan, maka Kementerian Kehutanan turun. Dia bilang kami punya kewenangan dalam penetapan kawasan. Ini kawasan produksi, kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, dan seterusnya. Lalu ketika di laut, kawasan, KKP juga merasa punya pengawasan. Dia bilang ini kawasan laut. Nah, Kementerian SDM, toolsnya beda lagi. Dia mengatakan setelah yang namanya lingkungan, setelah yang namanya kawasan, ini clear, maka keluar yang namanya pertek. Pertimbangan teknis lingkungan, pertek lingkungan, ya kan. Lalu kemudian baru keluar yang namanya RKAB. RKAB itu rencana kerja anggaran biaya, artinya ya bahasa kita operasional, izin operasi dengan kuota produksi sekian. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, artinya yang lain sudah clear. Nah, jadi memang toolsnya berbeda. Lalu kita ambil sampel lah ya, menukik kepada persoalan yang ada di Raja Ampat misalnya. Raja Ampat. Raja Ampat ini memang sudah betul kami sampaikan, Presiden harus ambil alih karena kenapa? Jangan sampai terlanjur gaduh. Karena kenapa? Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, ini kementerian teknis. Yang kadang-kadang mereka memang punya tools. Nah, masalahnya jangan sampai kita ini dibentur-benturin gini. Nah, sudah betul Presiden ambil alih dan kemudian karena ini lintas masalahnya, lintas. Kemudian memberikan keputusan, misalkan oke, yang berada di kawasan konservasi cabut. Nah, kira-kira seperti itulah. Gitu. Tadi Pak Bambang menyebut RKAB ya. Banyak penyelisikan kami memperlihatkan perusahaan tambang itu belum ada RKAB-nya, tapi sudah operasional gitu loh, Pak. Itulah. Harusnya nggak boleh kan itu? Nggak boleh, itu namanya illegal mining, Pak. Nah, illegal mining. Seperti saya sampaikan pada beberapa kesempatan yang lalu. Jadi gini loh, sudah lama ada aturannya bahwa orang tidak boleh mencuri. Ada aturannya, Pak. Tapi masih banyak juga mencuri. Banyak orang mencuri, Pak. Betul, Pak ya? Iya. Artinya apa? Saya selalu ingat itu kalau zaman dulu itu kan yang legendaris itu kata Bang Napi, waspadalah. Kalau ada kesempatan, hati-hati, kan begitu. Ini yang harus kita jaga. Jadi terkait dengan itu, maka kami memberikan saran kepada Menteri SDM ya, bahwa kita lihat nih intensitas orang melakukan ilegal itu makin tinggi. Jadi Gakum itu harus ada. Gakum itu harus ada, Pak. Kita lihat ini. Lingkungan hidup ada gakumnya. Kehutanan ada gakumnya. KKP ada gakumnya. Minerba belum ada gakum. SDM. Sementara persoalan yang namanya ilegal di bidang pertambangan, Pak, ada di illegal mining untuk mineral. Ingat, pada kegiatan drilling itu bisa juga terjadi, Pak. Untuk gas, minyak dan gas, itu bisa.
Nah, ini kita harus segera mengaktifkan Gakum. Yang kami dengar Menteri SDM ini sudah lama mengusulkan. Nah, sampai ke zaman Pak Bahlil ini sudah diurus, nomenklaturnya sudah muncul katanya. Nah, tinggal kalau nomenklatur sudah muncul kan tinggal masalah penganggaran. Penganggaran, kemudian orangnya siapa, perangkatnya bagaimana, kemudian bagaimana infrastruktur pendukung. Saya pikir ini harus segera pemerintah support, Menteri Keuangan support, Pan RB support. Jangan sampai nanti dia bilang ini nggak ada jabatannya, repot itu. Ini untuk bagaimana meminimalisir hal tersebut. Gitu. Pak, tadi kalau batu bara kan ketahuan RKP, tapi drilling tadi Pak, gas dan itu banyak juga itu terjadi Pak. Yang kami tahu itu bisa terjadi itu pada ini. Dilakukan oleh masyarakat. Jadi gini loh, masyarakat itu misalkan gini, di daerah-daerah Sumatera, Sumbaksel, atau Kepri dan Riau dan sekitarnya, itu banyak, misalkan ini rumah nih, pingin bikin sumur bor, dia ngebor, bikin sumur bor, yang keluarnya gas, atau mungkin keluarnya minyak, bisa terjadi loh, di Sumsel itu banyak terjadi. Nah, apakah dia melakukannya dengan sengaja? Ya saya nggak tahu juga. Tetapi itu di pekarangan dia, di pekarangannya, mungkin di kebunnya, gitu loh. Nah, yang seperti inilah yang kami pikir kita harus melakukan suatu adaptif ya. Jadi ini bagaimana pengendaliannya? Jangan sampai kemudian karena tidak ada payung hukumnya menjadi ilegal. Kami memberikan masukan dan ini kayaknya lagi berproses nih di Kementerian SDM. Illegal drilling yang dilakukan oleh masyarakat ini akan diberikan payung hukumnya. Oh gitu ya? Ya, karena bagaimanapun juga sebetulnya mereka ini ya tinggal off-taker-nya saja. Kalau itu pada konsesi misalkan punya Pertamina, ya silakan Pertamina sebagai off-taker. Kalau misalkan nanti di situ K3S yang lain, ya silakan, gitu loh. Jadi pada akhirnya kita ini kan harus juga lebih arif di dalam bagaimana melihat potensi-potensi sehingga masyarakat juga menikmati. Satu, yang tidak boleh itu apa? Illegal tapping. Udah ada pipanya, lu bor. Ini maling, Pak. Kalau itu maling, Pak. Kriminal itu. Kriminal, Pak. Kalau illegal drilling dilakukan oleh masyarakat, saya pikir mereka hanya perlu payung hukum saja. Udahlah, kasih aja izinnya. Penampungnya harus jelas. Jangan nanti kemana-mana, Pak. Nah, sehingga dengan demikian, ini bisa ada manfaat untuk kita masukkan di dalam namanya lifting nasional. Lifting nasional, seperti itu. Kira-kira begitu, Pak, ini sekarang lebih teknis pertanyaan. Kalau dulu kan izin-izin IUP segala macam bupati, wali kota kan, sehingga ada yang tumpang tindih, ada yang bawa cap ke Jakarta dan sebagainya lah ya. Nah, kemudian ditarik ke pusat semua. Tetapi kan sisa-sisa dari itu masih ada gitu. Di Raja 4 juga kan itu adalah 3 dari bupati itu kan ya izinnya. Nah, sisa apa nih Pak yang masih bermasalah dari sistem yang lama itu ya? Yang saya dengar, ini kan izin-izin yang keluar lama dari zaman para bupati. Itu malah jumlahnya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Nah, tapi kemudian kan ada yang melakukan perpanjangan dan seterusnya, ya kan? Nah, proses perpanjangan ini kan macam-macam, Pak. Macam-macam. Nah, jadi sampai di sini kita melihat bahwa persoalan-persoalannya sebetulnya secara alamiah yang masalah-masalah itu memang sudah lama mati juga. Tetapi mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ingin tetap menjaga ritme, melakukan perpanjangan, petun kah atau ya. Dan pada akhirnya kan konsekuensi administratif. Ketika memang dia sudah sesuai, mau tidak mau ya peraturan itu bisa diperpanjang. Nah, cuman ingat antara IUP dengan izin operasi itu dua hal yang berbeda. Kan tadi Bapak sebutkan, ada yang punya IUP, tapi belum ada RKB, dia udah jalan. Udah jalan. Nah, jadi terhadap hal ini kita ya dudukan satu persatu persoalannya sebagaimana mestinya. Karena begini, pada kasus yang berbeda pada tempat lain, ada juga orang yang mengadu kepada kami, Pak, kami ini tidak melakukan pertambangan itu, IUP itu saya tanggung jawab, tapi saya kena istilahnya itu koridor.
entah dari mana tiba-tiba alat, kalau kita pakai drone nampak, ya kan? Jaraknya dengan kami ada berapa 10 kilo misalnya. Kan kita nggak tahu Pak di situ. Dia ngambil masuk dari sisi gunung Pak, bisa gitu. Ada itu terjadi di Sulawesi, ya. Nah inilah yang saya pikir sebetulnya kita perlukan tingkatkan itu pengawasan. Pengawasan. Ingat yang namanya kalau orang mau nyuri Pak, udah niat Pak. Ya susah kita. Kan ini yang menjadi apa namanya mainstreamnya di situ, gitu. Dia survei dulu Pak pencuri sekarang Pak, lihat apa termasuk ini. Sudah ada niatan gitu. Pak, mensrea. Niat jahatnya niat Pak. Jahat. Ya. Pak Bambang, apa sebenarnya tadi kan ada izin bupati, kemudian juga yang di Raja Ampat. Sebenarnya apa? Raja Ampat udah dicabut ya, dari 5 itu 4 udah dicabut oleh Pak Prabowo. Ya, tapi apa yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat, Pak? Itu kan kata orang kepingan surga yang jatuh ke bumi gitu ya. Kok bisa ada di sana? Kemudian memang kalau kita lihat, termasuk yang sekarang GAK itu yang PT Antam, ya, apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Jadi kan begini, segala sesuatu itu kan kita harus lihat dari runut, dari awal sampai sekarang ini apa sih ceritanya. Kemudian apa sih yang terjadi pada saat itu? Kemudian kan kita evaluasi dengan kondisi sekarang. Pertama kalau GAKS, ya GAKS ini nama pulau Pak, nama pulau. Jadi dia ini dari tahun 1972 itu sudah keluar izin eksplorasi, Lalu tahun 98 itu kontrak karyanya muncul, generasi 7, ya. Pemegang konsesinya itu ya PT GAKS, GAKS Nikel. Yang mana dulu itu 75% sahamnya adalah Australia. Kemudian 25% itu Antam. Jadi dia ini anak perusahaan gitu. Lalu kemudian tahun 2004 ya muncullah Kepres 41 yang memberikan perkecualian bahwa GAKS ini diperkecualikan dari kawasan hutan lindung, ya kawasan hutan lindung. Nah lalu berjalan lagi tahun 2008 kalau saya tidak salah yang dari Australia keluar, sehingga kemudian full itu sahamnya dimiliki oleh Antam. Lalu 2017 perubahan dari kontrak karya menjadi IUP. 2018 RKB keluar, mereka mulai nambang. Nah ini agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di sisa yang 4 yang dicabut Pak Prabowo. GAK ini sampai di situ, sampai terakhir itu sebetulnya ini kan proses yang sudah berjalan dengan runut dan ini BUMN ini. Nah, maksud saya ya kita harus bijaksana. Ini seperti apa? Kalau yang terkait dengan 4 IUP yang ada di dalam gugusan konservasi Raja Ampat, seperti yang tadi disampaikan Pak Wina, kita ini kira-kira begini, pengetahuan kita terhadap Raja Ampat itu kurang lebih sama. Bagus, ini bagai kepingan surga. Ini sama Pak, seperti semua orang sepakat, dinosaurus itu sudah musnah, misalkan ya, besar dan sebagainya, itu pernah ada. Tapi nggak ada yang pernah lihat dinosaurus. Juga di antara semua orang yang mengatakan Raja Ampat adalah surga, itu mostly itu nggak ada yang pernah ke sana. Tapi kalau diminta bicara Raja Ampat, ngomongnya bisa 2 jam. Macam-macam gitu. Artinya apa? Ini merupakan pengetahuan bersama bahwa Raja Ampat ini adalah daerah pariwisata yang luar biasa. Maka kita punya satu alat ukur sekarang, adalah asas kepatutan. Kalau daerah pariwisata yang sudah bagus demikian, ini patut nggak nih? Kalau ada pertambangan dan sebagainya, kan berbeda. Tapi kita hari ini bicara seperti itu Pak, karena hari ini pun kita bicara tentang net zero emission. Tahun 2004, 2006 orang belum bicara itu. Saya nggak ngerti apa yang menjadi landasan para bupati pada saat itu mengeluarkan itu. Tapi per hari ini, ya apa yang menjadi landasan operasional, ya terhadap RKAB itu memang tidak pernah diberikan. Karena kenapa? RKAB kalau mau keluar itu ada banyak perizinan Pak, izin lingkungan, izin tadi kawasan dan sebagainya. Itu tidak bisa terpenuhi. Nah kemudian dalam proses-proses itu kan Greenpeace bilang, hati-hati Pak,
ini mereka bisa petun dan sebagainya. Itu yang saya sampaikan. Memang sejak awal pun sebetulnya kementerian-kementerian ini nggak mau keluarkan itu perizinan untuk operasional, baik itu lingkungan hidup, ya. Walaupun sempat ada kan mereka revisi, semua revisi Pak. Dan ingat, ini bukan gara-gara tekanan-tekanan itu, karena semua punya satu kesadaran. Dan ingat yang saya sampaikan bahwa Indonesia ini gede Pak. Kita kalau naik pesawat dari Jayapura sampai ke Aceh itu 6 jam Pak. 7 jam itu, 7 jam. Itu artinya Jakarta sampai ke Dubai itu. Gede kita ini, gitu loh. Nah, kemudian ada sekitar 7.000 lebih RKAB yang mesti diawasi. Dan gimana Pak? Nah, makanya saya bilang tadi itu, Indonesia yang begitu luas, begitu besar ini, yuk berarti kita lihat ini, kita harus tingkatkan fungsi pengawasan. Nah, itu salah satunya. Ayo kita dorong, ini segera Kementerian SDM, itu untuk Gakumnya segera diaktifkan. Ya, satu. Yang kedua, sekali lagi, kita berterima kasih, tetapi tidak bisa hanya mengandalkan APH untuk dalam pengawasan ini. Karena begitu besar. Gitu loh. Nah, inilah saya pikir perlu kerjasama bersama. Nah, itu kemudian pertanyaan saya, bagaimana sih penegakan hukum di pertambangan? Banyak yang bilang ini lemah ini karena berbagai persoalan. Ada yang luas, ada yang ciluk bak mainnya pinter nih pelaku-pelakunya. Sehingga tidak maksimal diberikan hasilnya itu, bahkan hilang. Enggak Pak, jadi gini, pokoknya apa yang berjalan sekarang, ya kita kasih apresiasi kepada pihak APH pun juga demikian, ya kita lihat bagaimana apa yang terjadi di Nikel Mandiodo, ya luar biasa, dirapikan semua, pertimahan juga demikian. Saya pikir nikel di Raja Ampat juga perlu dirapikan. Ya. Dalam arti apa nih Pak dirapikan nih? Dirapikan itu artinya ya sesuatu yang patut silakan, yang tidak patut jangan. Ya, kalau ada konsekuensi pidana ya silakan saja. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, jadi dengan demikian hal-hal yang mungkin terjadi di dalam pelanggaran dalam penambangan itu akan membuat orang lebih patuh, orang tidak berani, gitu loh. Memang contohnya udah banyak nih, contohnya banyak. Saya pikir komitmen daripada kita bersama, terutama ketegasan daripada APH, ini akan membuat aturan main di lapangan, bukan aturannya, permainan di lapangan lebih rapi. Lebih rapi itu artinya tidak kacau lah, sesuai dengan peraturan yang disyaratkan seperti itu. Jadi mana kelihatan mana yang melanggar, mana yang enggak, mana yang ini yang mengikuti aturan dan sebagainya, mana yang perlu ditindak, begitu Pak Bambang? Karena melihatnya gampang. Ketika dibuka dari sisi ini, di pelanggaran nggak, lingkungan hidupnya gimana? Kemudian dari segi perizinan RKAB, titik kerjanya di mana? Kamu izin di sini kok kerja di sini? Itu kira-kira gitu banyak terjadi kan? Lalu ketika misalkan, kamu kan RKB cuma misalkan 10, kok kau kerja sampai 15? Kan gitu. Kalau kau kerja cuma 7 nggak apa-apa. Ya kan? Kau tabung lagi RKB itu untuk yang periode yang akan datang, ya kan? Tapi kalau izin 10, kau kerja 15, nggak boleh dong, gitu. Ini kan yang saya bilang tadi, hal-hal yang mungkin saja terjadi di lapangan, gitu. Nah, ada yang bilang Pak, ini pengawasan, pelaksanaan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan tambang yang besar, termasuk misalnya banyak yang mengatakan itu undang-undang mineral itu kan dilahirkan untuk menyelamatkan 8 perusahaan tambang besar gitu, agar masa ininya sudah berakhir bisa hidup kembali, terus hidup gitu. Bagaimana Pak Bambang? Saya pikir nggak segitunya juga, karena undang-undang dibuat ini untuk kepentingan semua, bukan untuk kepentingan yang Bapak sebut itu. Nggak ngerti juga kita, ya. Karena yang namanya pertambangan ini kan minerba, mineral dan batu bara. Mineralnya ada berapa banyak? Banyak Pak, banyak. Jadi ada timah, ada tembaga, ada nikel, ada besi, ada boksit, ada galena, ada kuarsa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, batu baranya juga kan begitu. Jadi minerba ini skupnya luas gitu.
Jadi saya pikir nggak benar lah itu bahwa ada tuduhan kan bahwa undang-undang minerba terutama untuk menyelamatkan 8 perusahaan batubara. Undang-undang itu ketika keluar, maka dia akan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang dapat melaksanakan regulasi dengan benar. Sehingga no issue terhadap hal apapun seperti itu. Yang penting kalau selama dia memenuhi persyaratan dan memenuhi regulasi, kenapa tidak? Seperti saya sampaikan tadi. Yang namanya dampak dalam skala apapun, dalam hal apapun, itu akan terjadi ketika dalam pertambangan. Maka regulasi itu untuk mengatasi itu. Ikutin saja. Gitu loh. Dan Bapak yakin ya dengan regulasi itu udah bisa mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dari alam itu? Mestinya demikian, Pak. Mestinya demikian. Kita kan mesti optimis. Kalau nih. nggak ada maling, nggak ada apa ya, Pak? Makanya di dalam aturan apapun mesti ada yang namanya punishment juga ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dan Undang-Undang Minerba kan juga memberikan itu, ya kan? Reward apa? Ketika bekerja Anda untung dong. Punishment-nya apa? Ketika Anda maling, Anda akan ada penghukuman, izin dicabut. Jika masuk kepada tahapan yang lebih jauh, pidana. Kan seperti itu. Pak Bambang tadi menyebut mengenai kepatutan, Pak ya. Nah, ini juga kepatutan ini soal keadilan. Banyak wilayah-wilayah pemilik tambang daerah merasa mereka kaya, mereka pemilik tambang, tapi tidak memberikan kesejahteraan langsung gitu ya. Nah, ada misalnya katakanlah di Freeport, masyarakat sana dibanding dengan Amerika dulu itu jauh sekali. Nah, itu juga mungkin sekarang muncul usulan bagaimana kalau di wilayah tambang itu 50% atau 25% dari keuntungan itu dibagikan untuk wilayah itu gitu loh. Konkret, baik provinsi, kabupatennya gitu ya. Ini kayaknya kan ada kan disedot semua ke pengusahanya gitu. Sehingga kalau kita lihat sekarang 100 orang kaya, perusahaan kaya di Indonesia, itu mulai dari tambang atau sawit aja gitu. Hampir nggak ada yang lain gitu loh, Pak. Gimana terhadap usulan itu, Pak? Pertama, kan kita ada mekanismenya, mekanisme royalti dan sebagainya. Setiap jenis pertambangan apapun harus memberikan kontribusi bagi negara. Lalu kemudian di dalam pelaksanaannya pertambangan itu, saya punya 4 kriteria. Pertama, masyarakat harus mendapat penghidupan. Yang kedua, pertambangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan. Aturan ditegakkan. Ini untuk meminimalisir yang Bapak bilang maling-maling itu. Kalau ini sudah dilaksanakan, ini sesuai, oke. Lalu yang ketiga, kegiatan ini negara mendapat PNBP. Negara harus dapat manfaat, Pak. Yaitu berupa royalti dan sebagainya. Nah, sekarang besaran royaltinya aja berapa. Lalu yang keempat adalah lingkungan terjaga. Baik ekosistem laut maupun darat. Nah, ini yang susah. Ini yang susah. Karena kenapa? Ketika sampai di lapangan, terlalu banyak kepentingan yang bermain. Begitu. Nah, maka saya bilang, yang paling penting dari semua itu adalah komitmennya dulu. Apa dulu nih? Komitmen. Setelah komitmen kita sudah ada, ayo kita laksanakan ini. Pertanyaan Bapak tadi, masyarakat dapat manfaat nggak? Nah, maka dalam sebuah kegiatan itu, pertambangan dia harus ada manfaat sirkular ekonomi bagi setempat. Bagi setempat. Saya ada satu pertanyaan ketika di dalam seminar, kritis pertanyaan itu. Dia bilang, Pak, ada yang namanya kutukan pertambangan, bahwa masyarakat susah, yang kaya itu dan dibawa keluar pula. Nah, itulah yang jadi masalah, saya bilang. Bahwa saya ambil contoh. Ya, ini kan diskusi aja nih kan, ambil contoh. Apa yang terjadi di Bangka Belitung dengan terjadi misalkan di Maluku Utara. Sama-sama daerah pertambangan, walaupun sebetulnya kepulauan kedua-duanya. Ini pulau-pulau semua, tapi pertambangan yang menggerakkan ekonominya. Bangka Timah, Maluku Utara ini nikel. Tetapi apa yang berbeda? Gini rasio di Bangka Belitung itu paling rendah di Indonesia. Gini rasio. Gini rasio artinya perbandingan
perbedaan pendapatan antara yang paling kaya dengan miskin. Jadi jurang apa? Gap itu. Kenapa di Bangka Belitung rendah? Karena di situ pelibatan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan tinggi. Pada hari ini kalau perusahaan nambang itu kalau tidak melibatkan masyarakat, malah dia rugi karena kosnya besar. Kalau dia melibatkan masyarakat, kos dia murah. Karena masyarakat akan bekerja dengan teknologi paling sederhana dan kos paling murah. Sehingga mereka bisa kerja dan mereka bisa... Tapi itu nggak ilegal, Pak ya? Izin juga? Nanti dulu. Nanti Ya, kemasannya seperti apa? Seperti itu. Saya bilang ini persoalan yang pertama kan, masyarakat mendapat penghidupan. Kita lihat pada posisi yang kedua. Bagaimana di Maluku Utara? Pertambangan dilakukan oleh korporat, perusahaan-perusahaan besar. Pelibatan masyarakat seperti apa? Tidak terlalu langsung. Kurang ya? Kurang. Nah, ini yang saya pikir perlu kita optimalkan. Gini rasio di sana cukup besar. Kalau saya tidak salah 3 lebih. Bangka Belitung itu cuma 0,2. Paling rendah di Indonesia. Paling rendah di Indonesia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di dalam bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat adalah pelibatan. Ya, pelibatan. Jadi kita menganjurkan, menyarankan bagi pertambangan yang sifatnya melibatkan korporat dan sebagainya, bagaimana pelibatan kepada masyarakatnya sehingga partisipasi masyarakat ya, Bang. Kalau masyarakat kan nggak bisa nambang nikel. Kalau di Bangka itu dia sendiri dia bisa. Kalau di sana kan nikel itu kan pakai tongkang kirimnya. Kalau ini satu ember tuh udah luar banyak duitnya kan gitu. Dan tidak gampang cara dapatnya kan begitu. Itu kira-kira seperti itu ya. Nah, itu pertama terkait dengan pelibatan sehingga masyarakat mendapat penghidupan. Sehingga dengan demikian penerimaan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan itu menjadi lebih terbuka. Karena kenapa? Ada feedback. Satu. Yang kedua, terhadap bagaimana negara mendapat pemasukan. Ya, negara ini kan dua, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dari royalti, saya sudah menyarankan, kami sejak 2019 menyarankan sebaiknya royalti ditingkatkan. Sekarang royalti tarifnya udah tingkatkan ini, timah semua meningkat. Nah, jadi dengan demikian, apa yang bisa dibagikan kepada daerah itu lebih besar. Nah, jadi ini menurut saya sesuatu yang sedang berjalan nih. Bulan Mei kalau saya tidak salah, itu tarif naik, royalti timah pun naik. Nah, nanti kan ini berjalan dulu nih sampai 2025, akhir 2026 kan bagi hasil. Harusnya udah oke, meningkat. Dengan demikian, pertanyaan Bapak tadi, Pak Wina tadi, ini gimana? Harusnya memang ditingkatkan. Tetapi yang paling fair adalah karena kita ini kan jangan hanya pungut dengan tarif tinggi kepada pengusaha. Nah, kita lihat bagaimana harga global. Kalau harga komoditas global naik, nikel naik, wajar lah kalau dia naik. Harga timah naik, wajar naik. Tapi kalau harga timahnya drop jatuh, jangan dinaikin. Sehingga namanya tarif progresif berjenjang. Jadi artinya kalau mengikuti harga dunia naik, maka akan ada harganya berapa. Tapi ada baseline, paling rendah berapa. Kalau dia drop, artinya ya sudah tarifnya kita kembali ke tarif yang lama. Nah, ini kan fair. Karena begini, kalau kita main patok-patok mahal, dunia bisnis kan perlu dua hal, kepastian dan peluang cuannya harus jelas. Kalau semuanya dibebani, orang juga merasa berat dong. Tapi kalau fair, kalau harga naik, semua happy ya. Tapi kalau harga dunia turun, ya sudah kita pakai harga yang memang sesuai dengan tarifnya dan tidak membebani. Jadi fluktuatif mengikuti harga. Namanya progresif berjenjang. Seperti itu. Nah, ini juga ada persoalan lain ya, misalnya ke daerah. Daerah kan taruhlah Freeport yang sekarang. Itu kan ada provinsi, kan ada kemudian ada kabupatennya. Ini pun prosentasenya dan pembagiannya antara mereka ribut gitu loh. Yang kabupaten bilang, saya belum terima itu kata dari pusat. Ada rumusnya. Itu kan namanya dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu wasitnya Menteri Keuangan. Jadi sekarang ini sudah fair kok. Sudah terang benderang. Ada yang namanya sistem Simbara. Jadi mau Freeport pun dia ekspor harus masuk Simbara. Nah, Simbara ya PT Timah, Simbara, nikel semua, Antam semua Simbara, swasta Simbara.
Dari situ dia baru bisa ekspor. Kalau semua kewajiban-kewajiban bayar royalti, pajak ini, tunggakan itu diselesaikan semua, baru kau boleh ekspor dalam persimbara. Duitnya berapa ketahuan. Sehingga dengan demikian, ketika di akhir tahun atau di awal tahun periode berikutnya, ketika ingin ini, duit yang masuk itu Kementerian Keuangan punya data. Oh ya sudah, kalau gitu gini ya, bagi. Nah, kalau masalah cepat lambat baginya, ya saya nggak tahu lah, tergantung keuangan. Tetapi sistem sudah ada. Jadi sistemnya udah ada ya, sudah ada. Dan itu kan berlaku sama, tidak ada perkecualian. Mau di Papua, mau di Bangka Belitung, mau di Sulawesi Tenggara, sama. Bahwa Pemda-Pemda mengolah sendiri, dia tahan dulu, dia bagi. Nah itu kan itu hal yang berbeda ya. Di dalam komponen APBD itu kan banyak. Ada dana apa? DAU, ada dana DAK, ada dana bagi hasil, ada PAD, pendapatan asli daerah, ada Silva yang tahun kemarin. Ini kan struktur pembiayaan mereka, lalu diversuskan pembelanjaan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau bagaimana membelanjakannya, timingnya, itu biasanya disesuaikan dengan bagaimana postur keuangannya. Kalau duitnya ada ya dia belanja juga kan begitu. Saya pikir sekarang ini Indonesia sistem itu sudah bagus lah. Ya, pada semua jenjang seperti itu. Pak Bambang, ini kan tambang jelas juga nggak mungkin terpisah dari politik karena dia sumber duitnya. Ya, bagaimana Pak Bambang melihat pembagian terutama pada batu bara kepada ormas-ormas keagamaan, NU, Muhammadiyah, ya, yang udah dibagi gitu ya. NU misalnya dapat 26.000, Muhammadiyah dapat berapa, dan nanti katanya UKM, kampus dapat lagi. Nah, kalau kita lihat ini kan, taruhlah batu bara itu ya, bisa menjadi sumber duit yang sangat besar. 2029 bisa dipakai juga buat kampanye atau buat apa, bahkan mendukung pilpres dan sebagainya. Apakah Bapak setuju bahwa ormas-ormas keagamaan dan yang lain-lain ini dibagikan? Walaupun tujuannya untuk tadi ya, semua memperoleh juga bagian dari kekayaan negara. Jadi gini, mungkin kalimat yang lebih pas begini. Jadi tambang bukan untuk politik, politik bukan untuk tambang. Tetapi bagaimana dalam konteks ini, cara lihatnya adalah negara hadir di dalam bagaimana memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, masyarakatnya apa? Yaitu antara lain di situ ada ormas. Ormas ini kan macam-macam, ormas keagamaan dan seterusnya. Nah, dengan adanya diatur secara jelas dalam undang-undang, jadi ini tidak main kira-kira, pakai feeling-feeling, tetapi ini kesempatan yang sama. Negara hadir memberikan kesempatan, termasuk juga kepada para UMKM, kepada koperasi. Tetapi ingat, landasannya adalah bagaimana negara melihat dan hadir sehingga masyarakat dapat menikmati di dalam pengelolaan sumber daya alam. Jangan dibilang kayak tadi itu cuma nonton saja. Nah, saya pikir hal yang lainnya silakan diterjemahkan sendiri, tetapi garis besarnya seperti itu. Dan jangan kita dikit-dikit singgung ke politik. Kurang pas. Jadi saya lebih cenderung kepada narasi bahwa ini adalah bagaimana negara hadir dan ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut di dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga tidak hanya kelompok-kelompok tertentu. Ini kan dalam rangka bagaimana keadilan sosial. Gitu loh. Kalau enggak ya nggak bisa juga. Gitu. Jadi bagian dari pemerataan juga itu ya Pak Bambang. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi kemampuan mereka kan untuk mengolah kan menjadi problem juga gitu. Khawatir nanti malah dipinjamkan, dijualkan atau bahkan ke pemilik aslinya. Nah ini bagaimana Pak Bambang? Saya pikir kepada pemilik asli ini satu garis bawah yang menjadi dasar penilaian yang tidak boleh. Iya, itu mutlak nggak boleh kan? Itu ada itu. Nggak boleh itu di dalam kriteria itu tidak boleh. Jadi intinya terkait dengan persoalan apapun, semua orang itu punya titik nol, belajar dan sebagainya. Dan kita jangan meremehkan juga. Masa mereka nggak bisa? Aduh, NU sudah begitu besar. Mereka sanggup sebagai organisasi ormas yang begitu besar. Muhammadiyah. Apalagi kalau Muhammadiyah kan memang basicnya. Dengan aset yang terkonsolidasi. Itu memang nggak ada masalah. Ya mereka punya banyak sekali sumber daya yang manusia yang bisa melaksanakan itu. Dan ketika mereka Bambang yakin itu ya, mereka bisa melakukannya itu. Ini mau semua ormas pun ada orang jago-jagonya, ya kan?
Nah, kita kan harus positive thinking. Nah, makanya perlu ada regulasi, ada aturan yang untuk membentengi hal-hal yang negatif yang mungkin bisa masuk menunggangi regulasi-regulasi kebijakan seperti ini, gitu loh. Ya, harus ada satu benteng-benteng. Ini nggak boleh ya, ini nggak boleh ya. Oke ya, kalian begini ya. Karena pada akhirnya inilah negara hadir di dalam bagaimana untuk mendukung aktivitas daripada masyarakat, dan masyarakat juga punya kesempatan untuk di dalam ikut menikmati dan mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Gitu ya, jadi kita harus positive thinking ya, jangan bilang, wah lu nggak bisa lo, nanti lu jual lagi ke yang lain, atau lu tinggal ongkang-ongkang kaki gitu. Kalau begitu kita menghalang-halangi kesempatan dari semua ormas kita untuk berkembang lebih maju. Menurut saya silakan saja, yang penting segalanya dikasih. Pagarnya apa, ini yang boleh, ini tidak boleh. Itu fair, karena perlakuannya sama. Gitu loh. Nah, Pak Bambang, ini kan tambang ini pasti seksi lah ya buat ini. Dari dulu seksi. Seksi ya. Tapi banyak juga pelanggaran ya. Misalnya di Antam itu kan yang emasnya dipalsukan, bukan oleh dianya tapi oleh stakeholdernya. Nah, bagaimana melihat pencegahan di pertambangan termasuk di Antam ini? Kadang-kadang kan begini, cara melihat sebuah duduk perkara ini kan kadang-kadang harus didudukan sebagaimana mestinya. Maka kadang-kadang memang perlu dibawa ke pengadilan untuk melihat apa sih dari sudut pandang biar hakim yang memutuskan. Jikapun kemudian ada yang dirasakan belum puas, belum adil, ada proses banding dan seterusnya. Pada persoalan Antam, masalah emas palsu dan sebagainya, mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit itu begini. Ada pihak kejaksaan melihat mungkin ada suatu upaya pemalsuan. Nah, sebetulnya emasnya nggak palsu, tapi melebihi kuota. Jadi misalkan Antam itu diperbolehkan memproduksi emas itu 10 misalkan. Tapi karena ada yang nitip label, tapi mereka bayar fee secara bagian dari partai bisnis, sampai dihitung-hitung totalnya 12. Nah, 2 dia nggak palsu. Sebenarnya enggak, emas juga. Nah, cuma yang menjadi landasan, maka saya sampaikan tadi, hal seperti ini kan biar mekanisme yang berjalan saja. Silakan Antam orang-orangnya diproses, dituntut, dan silakan dibuktikan di pengadilan. Dan itu saya pikir merupakan situasi yang berkeadilan lah untuk semua. Ya. Gitu ya Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, untuk daerah Bapak sendiri, kalau kita lihat banyak tambang timah itu kan meninggalkan banyak lubang-lubang bekas di sana yang secara alam udah nggak bisa dipakai apa-apa gitu ya. Nah ini bagaimana Pak? Pertama begini, kalau dikatakan secara alam tidak bisa dipakai apa-apa, nggak gitu juga sih. Cuman kalau dari mata, kalau dari pesawat itu memang nggak enak. Ya, sebetulnya peristiwa ini kan sudah terjadi cukup lama ya. Tetapi kita melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk memulihkan. Pertama, kami sampaikan, kami sendiri, saya orang Bangka Belitung, ini tidak nyaman dengan istilah kerusakan 300 triliun. Yang sebetulnya sampai hari ini pun tidak jelas bagaimana perhitungannya. Karena kenapa? Yang namanya ahli ya dalam perhitungan itu ketika di persidangan pun untuk menjelaskan, kita lihat itu dia bilang saya malas menjelaskannya. Bapak silakan cek. Sehingga 300T itu orang bingung, tapi nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kami ingin memulihkan kembali nama baik Bangka Belitung dari sisi lingkungan, karena yang terdampak itu salah satunya adalah pariwisata. Saya sampai hari ini masih sebagai orang pariwisata juga, selain sebagai ketua Komisi 12. Karena saya masih sebagai ketua PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Bangka Belitung. Nah, yang itu sudah pasti terkait dengan pariwisata. Nah, kami berjuang bagaimana pariwisata di Bangka dan Belitung dapat pulih, bangkit kembali. Dan hal inilah yang kami sampaikan kepada kawan-kawan penggiat lingkungan dan NGO lainnya terkait dengan Raja Ampat. Ayo, kita ini sudah sama-sama menang. Menang dalam arti apa nih Pak? Bahwa 4 IUP di dalam kawasan konservasi sudah dicabut. Ini kemenangan bersama.
Karena kenapa? Kalau nggak disuarain dan juga tidak kita dukung, barangnya tidak dicabut, kan gitu. Karena kenapa? Legal standingnya apa? Karena barang ini kalau presiden sudah bicara, kan nggak bisa juga. Ingat, karena masing-masing itu kan saling ngunci nih. Kalau kita mau lihat asal-usulnya, ya tentu dari izin yang pertama, kenapa dikeluarkan? Kan gitu. Nah, intinya SDM tidak mengeluarkan RKB, kemudian lingkungan hidup juga keberatan, kehutanan semua orang ini kan. Nah, tapi dalam kondisi yang seperti itu, jangan saling lempar-lemparan. Udah. Presiden hadir, itu yang saya bilang collaborative governance itu, dengan leadership yang kuat dari seorang presiden, dia ngelit sehingga keputusannya seperti itu gitu. Nah, ayo kita narasikan daerah-daerah kita menjadi lebih positif. Raja Ampat kita narasikan ini daerah yang pariwisata yang surga yang harus kita jaga, karena kalau terus-menerus disampaikan Raja Ampat rusak lah, inilah itulah, ini malah menjadi kayak Bangka Belitung itu. Kami sekarang berjuang untuk kembali bangkit, gitu loh. Nah, kita kan malu juga. Lah gimana kita mau jualan? Udah rusak lu. Bener kan? Bener kan? Nah, apalagi kalau di mana yang di Raja Ampat ditemukan banyak AI yang beredar yang fake. Nambah-nambahin lah, inilah, itulah. Kan jadi kesannya nggak enak. Ingat, kalau Bapak googling nanti, Raja Ampat, foto-fotonya tuh yang nggak enak semua. Padahal awalnya kalau kita googling Raja Ampat, fotonya surga semua. Nah, itu gimana tuh ngilangin yang itu tuh? Ya kan, algoritmanya sehingga AI itu hilang gitu. Kami di Bangka Belitung juga seperti itu, pariwisata menjadi tantangan bagi kami untuk kembali bangkit. Satu, tentang alam. Per hari ini masyarakat melakukan perubahan dengan sangat cepat. Ditamain orang sawit itu tiling itu, sawit itu di mana-mana. Dan hari ini sawit memberikan satu ketahanan ekonomi dan mungkin mudah-mudahan ketahanan pangan juga bagi Bangka Belitung, tentang bagaimana pemberdayaan daripada lahan kritis. Nah, kadang-kadang ya memang nggak perlu pakai ahli-ahli lingkungan dan sebagainya. Masyarakat tuh dia bisa ngatasin sendiri. Yang pasir-pasir itu tumbuh. Ada kearifan lokal itu, Pak. Oh, pandai dia. Sama lah seperti misalkan untuk masalah mau bersawah, kamu mesti taruh orang Jawa di situ. Pandailah dia. Jadi aja tuh padi gitu. Nah, ini juga saya lihat ini begini di Bangka itu lahan-lahan itu kita lihat itu yang tadinya kritis itu sudah menjadi hijau, lahan sawit. Nanti akan adalah hal negatifnya lah, kata orang dia nggak tapi nyatanya tumbuh kok. Tapi ujung-ujung hijau juga. Nah, sekarang ini memberikan satu peluang harapan bagi masyarakat bahwa ternyata agrikultur ini mulai tumbuh di bidang sawit ya. Kita lihat juga kayaknya ya jumlah kebun sawit masyarakat per hari ini lebih banyak daripada yang perkebunan perusahaan-perusahaan PT-PT. Dan itu masyarakat udah menikmati ya. Nah, mungkin ini yang namanya perubahan tadi ya, dari yang namanya daerah pertambangan pelan-pelan ya menjadi ada satu lagi peluang ekonomi yang muncul dari sisi perkebunan pertanian seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sebelum kita akhirin, mungkin ada closing statement dari Pak Bambang. Indonesia luas, Indonesia besar, Indonesia kaya sumber daya alam. Mari kita jaga sumber daya alam kita ini sebesar-besarnya dengan memperhatikan semua kepentingan ya. Kepentingan masa depan, kepentingan tantangan global tentang net zero emission, dan ini kita pergunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan Indonesia yang dengan kaidah-kaidah berkelanjutan untuk menuju Indonesia emas ya. Kita tidak ingin terkait dengan bagaimana Indonesia membangun malah kemudian kita dihambat dengan isu lingkungan sendiri. Maka sejak awal kita sudah harus aware. Kita sudah harus seiring sejalan di dalam bagaimana melaksanakan pertambangan. Jangan kemudian hilirisasi kita terhambat karena isu lingkungan. Isu lingkungan ini adalah sesuatu yang memang tak terelakkan, tetapi menjadi concern. Concern bagi kita. Ya, kita sudah pastikan itu bahwa Indonesia komit di dalam bagaimana memenuhi net zero emission. 2060 itu sudah merupakan suatu komitmen. Kita sudah lihat bagaimana kebijakan-kebijakan dan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itu sudah mengarah kepada pembangunan sana.
Mudah-mudahan ini semua dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian hilirisasi Indonesia ini akan menjadi batu loncatan Indonesia menuju negara industri, sehingga kemudian menjadi negara maju. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara besar, negara maju, ini adalah merupakan suatu pencapaian yang memang bisa kita capai bersama-sama. Terima kasih Pak Bambang. Dan nanti kita harapkan nggak bosan datang ke podcast 9. Demikianlah dialog kita dengan Ketua Komisi 12 DPR RI, Pak Bambang Patijaya, dan tentu tidak perlu saya simpulkan, dan kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Terima kasih.